Jadi ada dua pendekatan ya. Makanya tadi saya bilang ini masalah inner game. Oke. Inner game dia nggak jalan di bidang spiritual sama emosi. Bukan intelektualnya, bukan fisiknya, bukan uangnya, tapi emosi sama spiritual. Kadang-kadang yang mungkin NEE itu tadi pinter Pak ya secara intelektual. Banyak. Iya. Saya punya kenalan lulusan S2 dari Amerika nganggur Mas. Iya. Justru karena pinternya itu dia jadi sangat pemilih untuk. Saya kan lulusan Amerika, saya habis miliaran rupiah untuk kuliah. Terus itu obatnya sama Mas. Do something. Make yourself useful. Make yourself useful. Jadikan diri Anda bermanfaat pokoknya. Inner game. Bagaimana jika dalam 30 hari kita belajar dan berlatih untuk memiliki kemampuan self-healing? Saya mengundang, ikuti program Premium Mentorship selama bulan Ramadan bersama saya. Program ini bertajuk Inner Healing, 30 hari pemulihan jiwa dengan letting flow terapi. Semoga ini momentum untuk menjadi diri yang pulih. Cek informasi lengkapnya di innergame.id. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman sekalian, welcome back. Selamat datang kembali dalam seri video Inner Game Podcast. Ini adalah sebuah tema besar yang membahas tentang bagaimana kita mampu menata pikiran, mengolah perasaan, mengasah kolbu untuk jadi manusia yang lebih baik, terus bertumbuh, produktif, sekaligus menemukan kedamaian dan makna hidup. Dan teman-teman, seperti biasa dalam seri podcast, kita menghadirkan narasumber, guest speaker, dan di video kali ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi untuk yang kesekian kalinya dengan salah seorang guru saya. Kita akan mengupas tentang satu fenomena yang mudah-mudahan ada manfaat dan inspirasi yang bisa kita dapat dari obrolan ringan di video ini. Dengan siapa kita akan ngobrol? Dengan Pak Ahmad Faiz Zainuddin. Assalamualaikum Pak Faiz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Siap Mas Sony. Sehat Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah, senang banget nih. Kita ngobrol langsung di rumahnya Pak Faiz. Dan sebetulnya teman-teman juga jangan lupa subscribe YouTube-nya Pak Ahmad Faiz Zainuddin. Kita juga sedang bikin nih seri video Pak ya, yang temanya Holistic Transformation. Itu setiap hari jam 7 malam ya Pak. Kita sharing tentang inspirasi bagaimana kita bertransformasi secara holistik di 7 dimensi. Dan setnya di sini ya. Kali ini kita ngobrol di channel saya dalam topik Inner Game. Pak Faiz, ada satu bahasa nih Pak yang pengen saya tanya sih sama Pak Faiz nih. Ini kegelisahan saya, lagi ramai juga nih Pak dibahas di beberapa grup WhatsApp teman-teman. Ada satu fenomena namanya NEET Pak. Need ya. Need ya. Bukan need kebutuhan. Bukan need kebutuhan ya. NEET, oke. Pakai T dia. Jadi meningkatnya fenomena NEET di Indonesia ini Pak, itu bahkan mengancam Indonesia Emas 2045. Apa itu buat teman-teman yang mungkin baru dengar? NEET itu kepanjangannya Not in Employment, Education, or Training. Jadi penduduk usia muda, ini Gen Z, anak-anak muda, usianya 15 sampai 24 tahun yang sedang tidak sekolah, tidak bekerja, atau tidak mengikuti pelatihan. Di kalangan Gen Z ini, pengangguran Pak ya, anak-anak muda yang nganggur. Itu cukup meresahkan nih Pak. Dan menurut beberapa pakar juga ini mungkin sebabnya karena akses pendidikan dan pekerjaan yang terbatas gitu ya. Mungkin tingginya biaya pendidikan, nggak dapat kesempatan kerja. Dan itu datanya sampai jutaan Pak, puluhan juta bahkan Pak. Anak-anak muda yang nganggur. Pak Faiz, ini kalau kita kaitkan dengan inner game, sebetulnya ini ada apa nih Pak dengan fenomena ini? Yang Pak Faiz lihat. Kita jelaskan dulu mungkin Mas Sony ya. Sebelum kita bahas gimana caranya menghandle itu dengan inner game dan lain-lain. Kita perlu belajar sejarah dulu bahwa itu bukan hal yang baru. Yang namanya muda pengangguran itu bukan hal yang baru Mas. Dari zaman penjajahan, dari zaman dulu juga udah ada. Jadi nggak usah kaget, nggak usah gelisah. Terus kita lihat dulu penyebabnya apa ini. Ini masih muda kok nganggur, ini kenapa? Gitu kan. Ya kalau kita boleh analisa lebih holistik gitu ya, paling tidak ada 3 hal.
ada faktor internal atau mikro atau personal, orangnya sendiri atau keluarganya bermasalah. Yang kedua, faktor struktural, faktor sistemik, negaranya nggak memfasilitasi. Yang ketiga, faktor makro ekonomi global, mungkin sedang resesi, sedang masalahnya itu di luar kendali pemerintah maupun personal. Nah, mungkin kalau zaman dulu itu pengangguran banyak, tapi penyebabnya itu misalnya zaman resesi global tahun 30-an itu. Semua negara banyak pengangguran, termasuk negara maju. Itu pernah terjadi, Pak ya? Oh iya, tahun 30-an. Tahun 30-an itu ada resesi global, Mas. Iya, perang dunia itu, Pak ya? Sebelum ya. Kemudian zaman 98 ketika secara global kita ekonomi terancam gitu ya. Itu juga banyak pengangguran. Dan itu memang levelnya udah di luar kendali pemerintah maupun personal. Iya. Lalu mungkin di masa kita baru merdeka itu global oke. Tapi pemerintah nggak bisa memfasilitasi sehingga banyak pengangguran. Disebut dengan kemiskinan sistemik gitu ya. Pengangguran yang karena kita memang dipaksa miskin gitu. Karena situasinya tidak menunjang, karena banyak korupsi, karena dikunci sama jadi orang miskin itu nggak bisa bergerak karena memang sistemnya tidak mendukung. Iya. Nah kalau itu zaman dulu kayak begitu. Nah kalau zaman sekarang ini, itu Pak, lebih karena faktor personal. Dari 3 itu lebih karena faktor personal ya? Iya, udah nggak bisa lagi kita nyalakan karena kondisi global seperti ini. Negara nih nggak benar gitu. Iya, nggak bisa lagi. Kenapa? Sekarang ini Anda bisa kaya tanpa harus partisipasi negara gitu. Saman bikin YouTube kayak Kabilem itu dari Afrika yang cuma gini-gini doang itu. Iya toh? Jadi miliarder. Itu udah negara nggak berperan apapun di situ. Karena asal dia punya internet, punya akses ke YouTube, WiFi juga ada, selesai. Artinya peluang di mana-mana, kesempatan lebih banyak harusnya gitu Pak ya? Yes. Jadi zaman sekarang kita nggak bisa nyalakan kondisi global, nggak bisa nyalakan negara. Kalau sampai kita nganggur, salah kita sendiri. Aduh menarik nih. Karena nih, Pak. Karena kesempatannya itu sangat luas sekarang, Mas. Iya. Dan nggak harus pinter. Kenapa? Pinternya bisa di outsource ke AI. Iya. Atau Anda tinggal lihat YouTube, Anda bisa belajar ke siapapun, nggak harus pinter gitu ya. Ada YouTuber itu cuman merecycle omongannya orang lain, Mas. Iya. Saya kemarin ketemu sama YouTuber yang sangat sukses juga. Dia bilang salah satu konten dia yang paling menarik adalah dia cuma suruh orang nonton sebuah acara. Jadi terus direkam. Jadi orang nonton orang direkam jadi konten. Iya. Reaction gitu ya. Kayak reaction gitu kan. Itu jadi konten, jadi uang gitu. Jadi dia itu punya semacam kampung di mana di desa itu anak-anak muda cuma disuruh gitu aja. Itu jadi uang, Mas. Itu zaman sekarang bisa sampai kayak gitu. Nggak harus pinter. Yang kedua nggak harus kaya. Iya toh, nggak harus kaya punya modal macam-macam. Iya. Nggak harus misalnya jadi YouTuber aja nggak perlu modal yang aneh-aneh juga. Mulai dari sederhana udah bisa jalan. Pun juga bisa jalan. Dan nggak hanya YouTuber yang ngomong ini. Zaman sekarang ini jadi apapun itu nggak perlu modal banyak. Apalagi nggak perlu dukungan pemerintah. Dan nggak perlu juga customernya di sekitar kita. Kalau kita dulu kan, iya Pak saya tinggal di desa Pak, siapa customer saya? Susah sih memang, distribusinya susah. Zaman sekarang ini, zaman di desa terpencil, customer zaman bisa di London sana. Iya benar. Yang nonton kontennya. Benar. Iya toh, nggak bisa bahasa Inggris. Kabilem bahasa ngapa-ngapain cuman gini-gini doang. Kabilem. Iya toh. Jadi kalau zaman sekarang, di era sekarang ini, kalau sampai kita pengangguran, itu benar-benar salah kita sendiri, Mas. Waduh, nih makjel gitu Pak. Nah, maksudnya gimana Pak? Salah kita sendiri itu. Terus bagaimana apa yang bisa saya lakukan? Nah itu Pak, karena jutaan loh Pak, puluhan juta Pak datanya. Gen Z ya, generasi muda yang nggak sekolah, nggak kerja, nggak dalam training, itu tuh apa sih Pak sebetulnya akar masalahnya kalau dalam perspektif Pak Faiz ya? Kalau saya boleh ngomong satu kata aja, nggak pinter memainkan inner game-nya. Waduh, Masya Allah. Saya pakai bahasanya Mas Sony ini ya. Iya. Kenapa? Gini loh, inner game itu apa sih? Menurut saya kalau ini tafsiran saya Mas Sony ya. Correct me if I'm wrong. Jadi inner game yang paling penting itu pengelolaan spiritual sama emosi. Yes.
Iya Mas. Saya kira kok begitu. Kalau intelektual, kepinteran itu nggak harus sekarang ini. Dengan tadi ya ada beberapa teknologi pendukung. Tuh, zaman saya dulu waktu kuliah itu memang kita harus pinter bener untuk punya kreativitas macam-macam gitu ya. Zaman sekarang nggak harus Mas, pinter tanya aja. Nanti AI yang jawab. Kita nggak bisa tanya loh, dibimbing. Ada banyak konten Instagram cara tanyanya bagaimana itu dikasih tahu. Bikin promnya itu ya. Bikin promnya itu bagaimana dikasih tahu. Jadi nggak harus pinter. Anda pinter pun pinter nggak pinter, Anda bisa punya pekerjaan asal bisa memainkan inner game. Dalam apa? Dimensi spiritual sama emosi. Iya. Spiritual tuh gampangnya gini. Tahu kemana, pengen apa. Iya. Jadi arah sense of direction. Oh, sense of direction. Okay. Gitu. Tahu saya ini mau apa sih. Lalu setelah itu ya udah ikutin dengan konsisten. Itu dimensi emosi. Iya. Artinya berarti kalau kita kaitkan dengan tadi, banyak mungkin fenomena sekarang mereka yang nggak tahu mau kemana dan nggak konsisten gitu, nggak bisa mengendalikan dirinya. Akhirnya tadi males Pak ya, nggak ada dorongan kemauan. Itu faktor dimensi emosi itu Pak. Ya. Cuma 2 itu Mas. Iya. Nggak ngerti why-nya. Oke. Tadi spiritual nggak ngerti saya harus ngapain, kemana. Yang kedua, kalaupun tahu nggak konsisten di situ. Jadi mudah males, mudah patah arang, mudah sakit hati, mudah kecewa, rapuh, fragile. Ya repot kalau kayak gitu. Dan itu memang ciri khasnya Gen Z, kata seorang profesor dari New York University itu. Dia bilang ciri khasnya Gen Z itu begitu, jadi fragile. Kenapa? Didikan orang tua. Menarik Pak. Ada faktor pengasuhan juga berarti. Ada faktor keluarga, didikan orang tua yang akhirnya bikin Gen Z beberapa ya, kita nggak generalisir, mentalnya kayak gitu Pak ya? Iya, dan itu bukan hanya beberapa, itu fenomena global Mas. Peneliti dari New York University namanya Profesor Jonathan Haidt ini meneliti di negara maju maupun negara berkembang di Amerika, Eropa, Asia dan lain-lain ini fenomenanya sama. Orang tua memanjakan anaknya, menjadi helikopter parent. Jadi anaknya kemana diikutin terus. Mau jatuh ditampani dulu, mau patah hati dicegah dulu gitu kan. Oh, padahal biarin dia patah hati gitu. Biarin. Nanti hujan-hujan nggak boleh, takut masuk angin. Jadi serba dijaga. Kalau perlu dibungkus pakai bubble wrap itu Pak ya. Ya, jadi kalau jatuh gitu rusak gitu. Nah, itu malah membuat anak jadi rapuh ya. Sehingga nggak punya daya juang. Nah, terus bagaimana caranya kalau Anda sebagai orang tua? Nah, itu dia Pak. Ini pesan buat para orang tua juga nih. Biarkan anak Anda itu merasakan secara fisik sakit, hujan-hujan sakit, main lumpur kemudian jadi flu, enggak apa-apa. Itu kayak vaksin. Supaya nanti di kemudian hari dia lebih kebal terhadap hal-hal semacam itu. Nggak mudah sakit fisiknya. Emosinya juga begitu, dibikin lebih kebal secara emosi. Jadi biarkan dia berkompetisi, gagal, sedih, atau mungkin patah hati, atau ditolak. Kalau perlu jadi sales biar ditolak-tolak terus supaya dia tahan banting secara emosi, tangguh. Kemudian biarkan dia nangis, biarkan dia merasa bosen, kesepian, itu juga penting. Itu bikin dia tough ya, secara itu psikologis. Bikin dia tough. Gini, termasuk juga orang bisa menemukan makna hidupnya itu kalau pernah kesepian, Mas. Tapi jangan sampai dalam proses terlalu kronis. Nah, itu dosisnya ya. Karena juga kesepian ini penyebab utama orang bunuh diri. Jadi harus dijaga sampai level cukup gitu Mas. Tidak sama sekali ya berbahaya, jadi nggak kebal. Terlalu banyak juga bisa mematikan. Prinsipnya itu what doesn't kill you will make you stronger. Gitu kan. Nah, makanya biarkan secara emosi ngalami kayak begitu. Kemudian secara spiritual, biarkan dia kadang-kadang bingung, kadang-kadang kehilangan arah. Ada fase itu ya Pak? Harus. Kalau semua dicekokin secara spiritual gitu ya, didoktrin semua, ya mungkin dia nurut sekarang, tapi sebenarnya nanti dia ngalami krisis, bisa berbahaya. Jadi dalam psikologi perkembangan itu ada namanya, kalau orang langsung mencapai fase achieve sebelum dia moratorium, sebelum dia krisis gitu ya, itu nanti achieve-nya itu nggak mateng.
Wow, penting nih Pak. Jadi ada namanya krisis, moratorium, achieve gitu Mas. Moratorium itu fase belum menemukan tapi sudah ngelewati krisis itu Mas. Iya. Itu penting. Iya. Nah, orang-orang yang secara spiritual matang itu dia pernah mengalami krisis. Beberapa pernah ateis dulu. Beberapa pernah bingung, mempertanyakan kenapa kok gini. Anak saya tuh mengalami kayak gitu. Yang sekolah di Kanada itu sempat begitu. Kenapa kok seperti ini? Kenapa kok seperti itu? Ya saya kipasin. Oh ya, teruskan. Dijaga jangan sampai dia itu munting gitu Mas. Tapi juga biarkan dia bertanya. Jangan dicegah. Biar dia ngalami krisis. Nanti ketika dia achieve menemukan benar itu lebih kuat Mas. Iya. Itu tahan banting secara spiritual. Oke. Karena kalau nggak gitu nanti seakan-akan sekarang nurut, tiba-tiba ada paham radikal gitu ya, dia ikut, atau paham liberal dia ikut gitu kan, karena nggak pernah tervaksin dengan itu, terpapar dengan itu. Kalau saya coba semua, saya liatin semua pengajiannya itu, dari yang paling radikal sampai yang paling liberal tuh saya masuk ke situ. Ya munting-munting saya. Nah itu kakek saya cuma lihat dari jauh aja. Sama guru saya. Tetap dipantau Pak ya? Tetap dipantau gitu kan. Ya seperti ibu lihat anaknya hujan-hujan gitu kan dipantau Mas. Iya. Jadi nggak sampai terlalu bahaya, tapi juga biarin dia terpapar dengan sedikit little bit risk gitu Mas ya. Itu di semua level harusnya, di fisik, di emosi, di spiritual, di hubungan juga begitu. Jadi misalnya pengantin baru ini, kalau sudah pengantin baru biarin ya berantem isi. Kalau mungkin masih belum pengantin baru ya mungkin dia berantem sama temennya gitu kan. Anak saya dulu waktu di pesantren pertama nangis terus. Nggak saya pindah pesantren, biarin aja. Biarin dulu aja. Hadapi konflik gitu. Hadapi, nggak saya berin juga. Memang temanmu salah nggak gitu. Itu normalnya gitu. Kamu kan ngalami kayak gitu nanti ketika kerja, ketika menikah. Jadi harus ada vaksin. Yes. Dimensi emosi, dimensi fisik, dimensi hubungan, dimensi spiritual. Uang juga begitu harusnya. Jangan dikasih aja terus. Punya terus ya. Ada fase dia perlu merasakan nggak punya. Iya, kalau perlu disape dulu secara keuangan. Atau minta dia do something untuk dapat uang. Iya. Karena pada akhirnya kan dia juga harus begitu di dunia nyata. Iya. Nah, saran saya begitu. Praktisnya teman-teman untuk orang tua itu, anak-anak itu perlu vaksin. Yes. Perlu dipapar dengan masalah sampai level tidak terlalu berbahaya tapi juga nggak terlalu mudah di semua dimensi, fisiknya, emosinya, spiritualnya, intelektualnya, hubungannya, uangnya. Iya. Nanti jadi kuat. Iya, karena sekarang ini gini Pak, fenomenanya banyak di antara kita yang ketika ngadepin sebuah keadaan, termasuk nih Pak, lagi nganggur nih, lagi ada beberapa kondisi lah, seringnya menyalahkan pihak lain gitu kan. Ini gara-gara pemerintah nih yang nggak ngasih kita kesempatan, ini karena itu, lupa take responsibility, akhirnya jadi playing victim gitu Pak, jadi punya victim mentality. Tadi padahal kata Bapak Is, iya juga ya, setelah dipikir-pikir dari 3 faktor tadi, hari ini besar mungkin di urusan personal gitu ya, kita yang kurang resilience, mungkin kurang punya daya juang gitu, secara spiritual, secara emosional. Itu gimana Pak? Mulai dari mana sih Pak untuk ngebenerin itu tuh? Mulai dari pokoknya do something. Do something ya. Saya buat pengangguran kan simple aja Mas. Pak gimana Pak, kasih kami tips dan triksnya Pak biar kita hilang malesnya. Loh, orang males, orang takut, orang bingung, orang ragu, obatnya cuma satu. Berhenti banyak cincong. Just do it. Sudah, berhenti tanya pakai tipsnya bagaimana. Nggak ada tipsnya, lakukan aja. Iya. Males nggak males, takut nggak takut, ragu nggak ragu, bingung nggak bingung, lakukan sesuatu. Saya ngapain Pak loh? Pakai tanya ngapain nih? Iya. Bantu nyuci baju kayak di rumah. Iya. Atau ke masjid bantuin cuci mukenanya. Atau bersih-bersih, kan nggak dibayar Pak. Lah ini masalahnya banyak anak muda zaman sekarang ini harus dibayar dulu baru mau kerja. Oke. Padahal nggak harus begitu Mas. Kalau sampai ada orang nganggur itu karena dia nggak bermanfaat sama orang lain. Iya. Kalau dia cukup bermanfaat pasti ada orang mau bayar. Iya. Lah kalau anda nunggu orang mau bayar dulu baru Anda bermanfaat, jadi telur sama
ayam nanti. Yeah. Jadi terus bagaimana Pak? Ya mulai dulu aja walaupun nggak ada yang bayar. Iya, iya. Bantu apa? Mulai dulu. Iya. Saya ingat nasihat dari Pak Faiz tuh. Sebetulnya nggak ada di dunia ini orang yang malas. Yang ada hanyalah orang yang sedang kehilangan meaning, Pak ya. Orang yang sedang kehilangan why. Yes. Ya, itu akhirnya yang bikin dia nggak bergerak. Gimana tuh Pak dalam hal itu? Ya, jadi ada dua pendekatan ya. Makanya tadi saya bilang ini masalah inner game. Oke. Inner game dia nggak jalan di bidang spiritual sama emosi. Bukan intelektualnya, bukan fisiknya, bukan uangnya, tapi emosi sama spiritual. Ya, kadang-kadang yang mungkin NEET tadi pinter Pak ya secara intelektual. Banyak. Iya. Saya punya kenalan lulusan S2 dari Amerika nganggur Mas. Iya. Justru karena pinternya itu dia jadi sangat pemilih untuk. Oke. Saya kan lulusan Amerika, saya habis miliaran rupiah untuk kuliah. Terus kenapa? Kok sampai kamu nggak bisa kerja? Karena nggak bermanfaat. Iya. Ilmumu nggak bermanfaat. Waduh, ini dalam nih. Jadi bukan masalah pinter nggak pinter. Ini cuma masalah satu, kehilangan makna. Why-nya kurang kuat. Yang kedua, kalau dia udah punya makna, dia nggak cukup konsisten untuk menjalani itu. Konsistensi itu perkara emosi itu Pak ya. Perkara emosi. Kedisiplinan ya, ketangguhan. Yes. Ya. Atau mau mulai paling tidak. Makanya tadi saya bilang ke Mas Sony, solusinya cuma dua. Satu dari sisi emosi, just do something. Oke. Lakukan sesuatu yang bermanfaat. Yes. Atau cara yang kedua, ya temukanlah kamu mau apa. Cara spiritual. Temukan big why-nya itu Mas. Iya. Karena kalau why-nya udah kuat, nanti caranya ketemu. Iya. Nah cuman untuk menemukan why ini kadang-kadang kalau sambil tiduran, apa ya why saya? Nggak nemu Mas. Yes. Makanya pokoknya kerjakan dengan aja. Berkarya, iya betul. Nanti ketemu, nggak gini, nggak begitu. Coba renungkan Mas Sony, dulu kan nggak begitu. Pokoknya dilakukan aja. Betul Pak. Yang bisa dilakukan apa? Akhirnya ketemu jalannya masing-masing. Iya. Saya pun juga gitu dulu. Saya udah menemukan big why saya dari awal. Saya ingin bermanfaat buat orang lain. Karena itu jalan cinta saya menuju Tuhan lewat rahmatan lil alamin. Tapi jadi apa ya? Belum ketemu. Jadi dosen, belum punya S2 waktu itu. Jadi trainer nggak ada yang undang, gitu, nggak laku juga. Tapi I just do something Mas. Yes, just do something. Akhirnya apa? Saya nawarkan ke sebuah pesantren, saya training gratis. Saya training sebisa-bisa saya waktu itu kan. Iya. Habis itu Idul Adha jual kambing, kambingnya mati separuh, rugi. Oh ya Allah, pernah tuh Pak ya? Oh pernah saya. Lucu itu, saya lagi melamar ini calon istri saya, sama mertua saya. Ntar dulu gitu. Kenapa? Saya masih pengangguran Mas. Iya. Ngomongnya sih biar Vera belajar masak dulu gitu. Padahal kamu belum bisa menjanjikan apapun, belum punya masa depan. Nah akhirnya untuk membuktikan itu saya Idul Adha saya jual kambing Mas. Saya dapat modal 20 juta dari kakak saya. Terus Vera dengan bangga ngomong ke ayahnya, bapaknya, Pak sekarang udah kerja apa Ver? Itu jual kambing Idul Adha. Oh iya. Jadi kalau Idul Adha jual kambing, nanti 17 Agustus jual bendera. Iya. Tapi mertua itu saya seneng. Iya. Kenapa? Pada saat yang bersamaan calon istri saya itu dulu sedang mau dilamar oleh seorang pejabat Polri. Anaknya. Saingannya pejabat Polri nih Pak. Oh iya, karena sepupunya udah menikah dengan istrinya anaknya jenderal. Iya. Nah, Vera juga dideketin sama keluarga mereka itu. Tapi perkara minder, gengsi, itu pun perkara emosi ya Pak? Oh iya. Nah, untungnya saya dari dulu nggak ada kayak gitu Mas. Karena saya udah disuntik untuk anti fragile dari dulu, untuk nggak ada gengsian, nggak ada malu, nggak ada minder. Nah, mungkin banyak di antara kita yang masih ngerasa itu tuh Pak, minderan, langsung kalah duluan gitu, atau gengsi tadi kan. Nah itu gimana tuh Pak? Boleh lanjutin ceritanya Pak supaya. Nah, itu obatnya sama Mas. Do something. Make yourself useful. Make yourself useful. Jadikan diri Anda bermanfaat pokoknya gitu ya. Iya. Ke masjid terdekat tawarkan. Nyuci kayak. Iya. Apa mungkin orang tua tawarin bantu apa di rumah. Belum dibayar orang luar, dibayar orang tua dulu deh. Kan masih mau. Ya aku bantu cuci mobil ya tiap minggu misalnya. Tapi aku minta bayaran begini. Nggak apa-apa. Menarik Pak. Iya toh. Saman belajar apa di YouTube?
sekarang mana bisa origami itu loh Mas, jadi uang gitu loh. Iya, dari origami itu ya. Apa sih? Zaman dulu mungkin nggak ada membayar ya. Iya. Tapi zaman sekarang jadi konten kreator di bidang apapun itu bisa jadi uang. Oke. Jadi kalau memang sampai kita itu nggak menemukan cara, karena kita aja yang males. Iya. Blaming, excusing gitu. Nah, malesnya bisa dua macam itu. Oke. Karena memang nggak menemukan apa mau apa. Yang kedua, ya karena memang secara emosi banyak masalah. Oke. Ya minder macam-macam itu. Dan obatnya cuma satu, just do it. Iya. Begitu action itu nanti semua masalah-masalah emosi ini hilang Mas. Iya. Emotion motion Mas. Bergerak ya. Bergerak obatnya. Jadi begitu Anda bergerak emosinya ikut naik. Begitu Anda berhenti emosinya turun. Iya. Dulu guru saya ada ditanyain oleh muridnya, "Guru gimana saya ini pengangguran? Nyuci sepeda motor," dia bilang gitu. Biar nggak nganggur. Sudah. Nanti habis selesai ini lama-lama dia nggak nganggur, lama-lama orang lihat orang ini kok rajin, dibayar Mas. Iya. Nah, ini menarik tuh Pak. Apa namanya? Terkait dengan emosi tadi tuh Pak. Saya suka memperhatikan banyak juga fenomena nih Pak. Ini nyata gitu ya. Kalau saya lihat kolom komentar, ada tayangan video, mungkin orang berhasil, orang sukses gitu ya. Kadang-kadang banyak yang meninggalkan komen tuh tadi itu akhirnya melakukan justifying pembenaran. Oh jelas aja dia bisa kayak gitu. Kenapa? Orang tuanya kaya. Jelas aja dia bisa kayak gitu. Dia punya relasi segala macam. Sedangkan saya nih, saya nggak punya siapa-siapa. Itu tuh masih ada tuh Pak kata-kata begitu tuh. Itu perkara mental juga tuh Pak ya. Orang itu kalau nggak mampu pasti cari alasan Mas. Oke. Iya tuh. Dan kita selalu bisa menemukan 1000 alasan kenapa kita nggak mampu. Selalu ada. Nyari alasan paling gampang ya Pak. Iya. Jadi berhentilah cari alasan. Oke, iya. Belajarlah dari semua orang yang berhasil. Jadi kalau ada orang berhasil jangan dulu cari alasan, tapi gimana caranya saya bisa belajar dari dia. Oke. Saya nggak harus kayak dia sih, tapi saya bisa belajar dari dia gitu. Jangan disini-sini dulu. Lah, karena hobinya itu nyinyir tau Mas. Akhirnya hidupnya nyinyir juga. Apalagi katanya netizen Indonesia yang paling begitu tuh Pak, paling nggak sopan, sukanya nyinyir, sukanya julid. Ya itu medsos itu dibikin oleh orang Barat yang sebenarnya secara psikologis siap untuk ada begitu. Oke. Nah, kita ini nggak siap dengan itu. Ada fasilitas medsos, akhirnya ya jari kita ini kemana-mana. Iya. Enak aja dia ngomong. Kadang-kadang profesor pun dikomentari sama tukang becak nyinyir, gitu kan sama anak SD, lulusan SD nyinyir, gara-gara bikin beda haluan politik atau haluan agamanya kayak begitu. Nah, itu yang pinter merasa rendah hati, merasa nggak bisa, sementara nggak bisa merasa pinter. Oke. Yang nggak bisa tapi merasa pinter ini ngata-ngatain yang pinter. Nah, lah itu kan budaya medsos. Dunning-Kruger effect itu. Iya Mas. Yang dia baru pemula tapi udah merasa seperti ahli gitu ya, seperti pakar. Ahlinya ahli Mas. Ahlinya ahli. Iya. Sementara yang pakar beneran itu merasa dia ini belum tahu apa-apa. Humble ya. Karena emang ilmu itu begitu. Iya. Semakin kita ngerti, semakin kita rendah hati bahwa kita ini ada lebih banyak lagi yang kita nggak tahu. Nah sementara kalau baru belajar itu merasa ngerti semuanya. Lah itu repot makanya. Jadi ya belajarlah rendah hati untuk belajar ke siapapun. Jangan buru-buru nyinyir, jangan buru-buru mengkritisi atau sinis. Belajarlah ke siapapun, and then do something. Setiap orang yang kita temui pasti ada ilmu yang bisa kita dapatkan ya Pak ya, dimanapun. Saya kira begitu. Walaupun bahkan ketemu orang yang jelek sekalipun ya, minimal kita belajar. Oh berarti kita nggak boleh kayak gitu. Iya. Gitu. Jangan dikit-dikit dikritisi, dikit-dikit nyinyir, dikit-dikit ya komentar jelek lah. Iya. Lo ada loh Mas orang sampai mati gara-gara dinyinyirin orang. Dia drop down gitu Pak ya. Penelitian di kemarin itu di luar negeri itu ya, remaja putri umur 10-14 tahun itu angka bunuh diri naik 140%, tertinggi dalam 40 tahun terakhir. Gara-gara apa? Medsos. Gara-gara dia dinyinyirin di medsos.
100 orang memuji dia, itu biasa bagi dia. Begitu 1 orang mengkritik dia, kepikiran terus sampai down, sampai bunuh diri. Jadi kita harus hati-hati. Iya, Pak Faiz, ini menarik ya. Tadi di awal ketika saya mau ngangkat tema ini nih Pak tentang NEAT, saya ingat Pak Faiz pernah nulis buku judulnya Millennial Excellence. Ya ini. Oh ini Mas. Itu dia Pak. Oh, ini kayaknya menarik deh Pak. Karena mungkin sebagian kalau kenal Pak Faiz ngomongin tentang healing, ya ngomongin tentang spiritual. Ternyata Pak Faiz pernah nulis juga nih Pak buku tentang Millennial Excellence. Ini kayaknya agak relate nih Pak dengan tema kita. Bagaimana tugas kita bukan perfect Pak ya, tapi menjadi excellent. Karena kalau banyak orang punya mental perfeksionis, padahal itu musuh utama kebahagiaan, mestinya kita kejar tuh excellent, bukan perfect. Tentang apa nih Pak? Apa yang Pak Faiz ingin sampaikan lewat buku ini? Buku ini saya bikin ketika saya baru ikut training di Silicon Valley, Mas. Di namanya Singularity University. Pada waktu itu rame-ramenya orang bahas tentang disrupsi. Ya dari Profesor Kasali itu orang jadi takut, ada disrupsi macam-macam. Gitu saya kuliah di sana, ternyata disrupsi itu nggak perlu kita takutin. Itu hanya fase awal sebelum kita mencapai abundance. Fase awal sebelum abundance ya. Keberlimpahan. Namanya 6D of exponential abundance. Itu ada tahap-tahapnya. Disrupsi itu tengah-tengah. Sampai pada akhirnya kita semua masuk fase abundance. Itu saya lakukan kira-kira tahun 2017. Saya baru lulus MBA dari Inggris itu. Saya dapat bentukan pelajar MBA di Amerika. Nah, apa yang saya omongkan pada waktu itu sekarang terbukti semua. Mungkin bisa dijelasin Pak, abundance itu apa Pak Faiz? Jadi abundance itu era di mana semua jadi serba murah, semua jadi serba mudah, semua serba cepat. Ini nyambung sama yang tadi ya. Murah, cepat, mudah. Contohnya apa? Contohnya zaman saya kuliah, zaman kalau mau kuliah dapat ilmu yang bagus itu mahal. Kuliah di Harvard misalnya, waduh 5 miliar. Sekarang Harvard itu bikin open course yang itu gratis. Di ADX. MIT itu pelajaran 4 tahun kuliah, yang kalau Anda belajar ke sana bisa 5 miliar itu digratisin sama dia, open course silabusnya apa, pertanyaan ujiannya apa, lengkap semua. Jadi sama mau mandiri, otodidak itu bisa kayak lulusan MIT. Dan nggak hanya MIT aja, di semua kampus besar itu punya namanya open course yang di edX atau Coursera itu. Jadi untuk pinter sekarang itu bisa gratis, nggak harus bayar. Nggak seperti dulu Pak ya. Semua serba murah. Dulu internetan gimana tuh Mas? Mas Sony masih warnet dulu Pak. Warnet kan, gimana 1 jam bisa 2-4 ribu gitu kan, dan itu masih lambat, nggak bisa buat video. Nah sekarang sama tinggal nebeng wifi-nya orang gratis, akses apapun, serba murah, serba mudah, serba cepat. Ya toh. Sekarang ini anak SD di sebuah desa terpencil sekarang ini bisa punya akses ilmu lebih cepat dibanding Presiden Amerika zaman Bill Clinton. Iya toh. 20 tahun yang lalu Presiden Amerika itu nggak punya akses, ini presiden paling powerful ya. Itu nggak punya akses ilmu segampang anak SD di desa terpencil yang sekarang ada wifi-nya. Artinya ini demokratisasi ilmu, demokratisasi resources. Itu namanya era abundance Mas. Semua jadi murah. HP kita ini yang dipegang ini. Ada yang harga 20 juta juga ada, tapi harga 2 juta juga ada. Ini 20 tahun yang lalu harganya 20 miliar Mas. Ada GPS-nya, itu GPS aja 2 miliar. Itu hanya dimiliki oleh kapal sama pesawat. Sekarang ada di HP kita. Teknologi kamera, radio. Kamera dan lain-lain. Jadi itu sekarang ini kita udah masuk era abundance. Semua serba berkelimpahan. Makanya kalau kita nggak ikut abundance, salah kita sendiri. Kalau kita kesulitan cari uang, kita kesulitan cari apapun, ilmu, jodoh, macam-macam, itu salah kita sendiri Mas. Karena sangat mudah sekarang ini aksesnya. Bisa lintas negara, bisa nggak pakai bayar, bisa nggak pakai susah. Iya Mas. Artinya keadaan kondisi udah sebegitu mudah tadi ya, serba murah, serba cepat, peluang di mana-mana ada. Tapi kenapa kayak paradoks sih tadi, balik lagi Pak ya? Lah di sini saya sebutkan di bab 5 saya sampaikan kenapa bisa begitu, bagaimana solusinya. Anda kuati spiritual sama emosional Anda. Itu satu-satunya dimensi yang paling penting untuk Anda bisa excellent
Dan itu nggak bisa digantikan di era abundance. Teknologi Pak ya? Nggak bisa. Kalau intelektual Anda bisa ganti dengan AI. Oke. Kalau fisik Anda bisa ganti dengan robot. Oke. Humanoid itu ya. Kalau apalagi dimensi uang Anda bisa outsource dengan orang yang ngasih modal. Yes. Sekarang ini sebenarnya ada banyak sekali orang yang mau ngasih modal orang yang tepat. Oke. Iya toh Mas. Kalau sampai kita nggak dapat modal ya karena kita bukan orang yang tepat bagi mereka. Oke, yes. Misalnya kita sendiri lagi. Iya toh. Apalagi saya nggak punya akses teman Pak. Loh, zaman sekarang ini zaman butuh apa sih? Yang nggak bisa di outsource. Iya. Saya butuh desainer grafis, ada banyak tempat untuk cari desainer grafis. Iya. Saya butuh orang yang bisa begini begitu. Itu sangat banyak di internet itu yang namanya outsourcing. Iya. Nggak harus jadi karyawan Mas. Iya. Dibayar ketika mereka kerja aja. Iya. Jadi nggak ada alasan sekarang ini untuk kita nggak excellent. Jadi satu-satunya penghambat cuman dimensi emosi sama spiritual kita. Itu. Which is itu bahasanya inner game. Iya Pak. Iya menarik nih Pak. Iya betul. Entah Anda spiritual Anda bingung, atau Anda selama ini nggak konsisten emosinya. Dua itu beresin, inner game Anda menangkan, wis pasti excellent Mas. Satu, segera temukan saya ini mau ngapain dalam hidup saya. Oke. Apa yang paling berharga dalam hidup saya? Apa yang mau saya belain sampai mati? Apa the most important value yang saya junjung tinggi? Itu dimensi spiritual. Iya. Tapi kadang-kadang juga sekalipun kita sudah punya itu, suka gampang terdistraksi Pak ya, lewat sosmed tadi. Jadi kayak teralihkan fokusnya sama hal-hal yang remeh gitu Pak. Yes, dan itulah dimensi emosi penting. Okay. Nah, setelah menemukan emosinya harus dibikin satu konsisten, fokus, nggak mudah terdistraksi, tahan banting gitu kan Mas, nggak mudah bosen. Karena hampir nggak ada pencapaian besar itu yang nggak diraih dengan konsistensi. Hampir tidak ada pencapaian besar yang diraih tanpa konsistensi itu Pak ya. Ya. Apa sebutkan name it. Iya. Saya bikin six pack Pak. Butuh konsisten. Saya pengen hafal Quran Pak. Butuh konsisten. Iya. Apapun. Iya. Saya mau jadi YouTuber bidang ini Pak. Butuh konsistensi. Iya. Lah Anda bikin dulu Atta Halilintar dari itu gimana? Tiap hari dia bikin konten. Iya. Nggak mudah. Nggak harus pintar. Nggak harus lulusan kuliah juga. Iya. Iya toh. Itu Nas Daily saya ketemu dengan pendirinya Nas Daily itu namanya Nusir Yasin itu. Iya. Tiap hari bikin konten selama 1000 hari. Dia bilang bahkan kalaupun orang tua meninggal pun saya akan tetap bikin konten kecuali saya yang meninggal, dia bilang itu. Itu apa ya, komitmen buat konsisten itu ya. Itu kan dimensi emosi Mas. Iya. Iya toh Mas. Jadi fokus, nggak gampang terdistraksi. Iya. Nah ini juga bahasan penting ini. Fokus ini salah satu hal yang paling susah didapat orang zaman sekarang. Ya karena keadaannya Pak ya, karena kita ini rentang fokusnya semakin lama semakin rendah karena terlatih oleh medsos. Iya, attention span itu Pak. Iya. Attention span-nya sangat pendek. Ya gara-gara ada infinity scroll ini. Infinity scroll. Waduh, iya. Zaman scroll 24 jam nggak habis kan ini. Iya. Emang dibikin begitu sama game desainernya. Jadi ya kita harus melawan kecenderungan ini. Deep work Pak ya, pernah Pak Faiz bahas juga tentang bagaimana kita bisa punya kemampuan tadi tuh. Yes, deep work sama melatih fokus kita. Gini, ya memang capek sih kalau zaman 2 jam nggak berhenti fokus itu capek. Iya. Makanya ada namanya Pomodoro ya. Itu 50 menit fokus, 10 menit break. Iya. 5 menit fokus, 10 menit break. Iya. Itu oke. Atau atomic habit. Yes. Dimulai dari yang kecil-kecil. Itu kan bantu kita untuk fokus. Atau mindfulness. Iya. Dan itu semua sekarang di internet banyak gratis, Anda tinggal akses. Asal kita mau, kita bisa belajar dan konsisten. Dan konsisten ya. Iya, dan konsisten Mas. Kita ini kan sebenarnya mau sih kita belajar itu Mas. Kan banyak di Instagram. Tapi ya itu. Nggak konsisten. Tipis-tipis. Ya udah. Habis itu lupa. Ganti yang lain. Iya. Akhirnya belajar apa tadi? Apa ya? Tadi bagus ya, banyak bagus. Tapi udah lupa. Nah, daripada gitu ambil 1, 2 yang penting. Dalemin. Yes. Iya. Deep work atau deep learning. Supaya jadi skill, nggak cuman sekilas. Iya, ini menarik banget Pak Faiz. Jadi ternyata inner game itu penting Pak ya. Artinya persoalan yang tadi kita bahas itu faktor terbesarnya karena
spiritual dan emosi, kehilangan arah, kehilangan meaning gitu ya, dan tidak terampil dalam mengendalikan emosinya, kurang disiplin, kurang konsisten. Insyaallah. Terima kasih Pak Faiz. Ini mudah-mudahan jadi insight dan jadi suntikan semangat, suntikan inspirasi bagi siapapun untuk ayo bergerak, let's do something, lakukan sesuatu, apa yang bisa kita manfaat yang bisa kita berikan kepada orang lain. Sebagai penutup Pak, mungkin ada pesan-pesan dari Pak Faiz. Satu aja Mas, do something to make yourself useful. Kita kunci di situ ya, do something to make yourself useful. Sesimpel sekedar bersih-bersih rumah, sesimpel bangun lebih pagi 10 menit lalu mungkin ke masjid ikut bantu-bantu bersih. Sesimpel tanya orang tua apa yang bisa saya bantu. Sesimpel mungkin bersihin. Ini untuk orang pengangguran Mas. Itu istilahnya quick win. Perlu begitu. Lakukan sesering mungkin, nanti lama-lama akan mulai ketemu. Nanti ketemu jalannya Pak ya. Yes. Terima kasih Pak Faiz. Nah, teman-teman yang mau pesan buku Millionaire Excellence, nanti ada linknya di bawah ya. Mau habis ini Mas ini. Mau habis ya? Cetak ulang lagi Pak berarti Pak. Teman-teman sekalian, mudah-mudahan ada insight, ada pencerahan, ada ilmu yang didapat dari obrolan ini. Dan jangan lupa juga subscribe YouTube-nya Pak Ahmad Faiz Zainuddin, Instagram-nya, dan sosial medianya, Logos Village juga. Saya pun insya Allah akan rutin ngobrol bareng sama Pak Faiz di seri video Holistic Transformation. Jadi mudah-mudahan bagi yang belum puas pengen belajar lebih dalam sama Pak Faiz, bisa langsung cek YouTube dan beberapa akun sosmednya. Makasih teman-teman, sampai jumpa di seri podcast dan seri video Inner Game selanjutnya bersama saya Sony Abikim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.